Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Baiti Kurniasari, Guru Bahasa Indonesia di SMP IT Wahdatul Ummah Metro. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 14 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 9B dengan materi teks tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ketua kelas silahkan disiapkan dan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ustazah cek kehadiran dulu ya. Azwa Askia. Hadir. Afifah. Sakit. Aisyah. Hadir. Retri. Ikfirlia. Hadir. Kaila. Hadir. Nadila. Sakit. Kita doakan semoga mereka segera diberi kesembuhan dan digugurkan dosa-dosanya. Amin. Baik. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ini materi baru ya, tapi kita sudah di minggu lalu sudah Ustazah sampaikan. Kita hari ini mau belajar tentang teks tanggapan. Ada yang pernah menanggapi sesuatu? Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Wah. Sudah makan? Sudah. Baik. Nah, ini Ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi inti hari ini. Ini sudah sering Ustazah sampaikan ya, tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan seterusnya, memahami pengetahuan yang Ustazah sampaikan nanti, kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Ini ya, ini kompetensi inti kita. Kemudian ini adalah KD dan indikator pencapaian apa sih yang akan kalian tuntaskan di kompetensi dasar ini. Jadi di sini ada 3.8, menelaah struktur dan ciri kebahasan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya, berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Kemudian 4.8 mengungkapkan kritik. Tadi berarti kalian sudah ya mengungkapkan kritik ya? Tadi ada yang mengkritik tentang busana, kemudian postingan orang, setelah itu omongan orang. Itu ya, tapi ini bisa dalam bentuk kritik, sanggahan atau pujian, dalam bentuk teks tanggapan secara lisan ataupun tulisan. Nah, indikator pencapaian kalian nanti apa? Menganalisis struktur model teks tanggapan, menganalisis ciri kebahasaan teks tanggapan, kemudian menyajikan pembahasan hasil telaah teks tanggapan, menyusun kerangka teks, dan yang terakhir menyajikan teks tanggapan. Tujuan pembelajarannya apa sih? Hari ini kita akan belajar menggunakan model problem based learning atau biasanya disebut PBL. Menganalisis struktur model teks tanggapan dengan benar,
menganalisis ciri kebahasaan mode teks tanggapan dengan tepat, menyajikan pembahasan hasil teks telaah teks tanggapan dengan benar, menyusun kerangka teks tanggapan dengan tepat, dan yang terakhir, menyajikan teks tanggapan dengan benar. Tapi hari ini tidak mungkin kita semuanya akan mencapai tujuan ini ya. Jadi akan kita selesaikan di beberapa pertemuan. Hari ini kita hanya akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Oke, ini petunjuk belajarnya, membaca materi, nanti yang akan sudah sampaikan, menjadikan materi sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas, dan yang terakhir, seperti biasa, menyelesaikan tugas. Senang kan dapat tugas? Oke, apa itu teks tanggapan kritis? Ikfirlia, silakan dibaca. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik terhadap sesuatu. Oke, dia adalah teks yang berisi kritik terhadap sesuatu. Di sini tertulis ya, boleh tanggapan fenomena. Misalkan dia disertai fakta. Fenomena apa? Sosial. Apa sih fenomena sosial? Sudah belajar IPS? Pluralitas. Tentang keberagaman ini masyarakat. Di masyarakat ada apa aja sih? Suku, banyak ya, adat istiadat, banyak ekonomi. Karena kalau di Indonesia kan masyarakatnya banyak, ya kan? Kita ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi bisa berarti teks tanggapan tentang sosial, ekonomi, seperti itu. Kemudian teks tanggapan ini punya 3 struktur. Apa aja yang pertama, Fiona? Tanggapan fenomena. Apa sih? Oh, itu ya. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Nah, ini struktur teks tanggapan. Yang pertama tadi yang dibaca sama Fiona. Apa? Evaluasi, pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Apa sih yang mau disampaikan penulis ini? Misal tentang pluralitas masyarakat tadi ya. Jadi keberagaman masyarakat di Indonesia itu sangat banyak. Dia ada beragam suku, budaya, agama, perekonomiannya, dan seterusnya. Kemudian deskripsi teks, informasi mengenai data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung. Penegasan ulang, isinya apa yang telah diputuskan itu ditulis kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Nah, yang ini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada apa, Najwa? Kaidah kebahasaan yang pertama ada kalimat kompleks. Yang kedua, Konjungsi. lalu Kata rujukan. setelah itu? Yang terakhir pilihan kata atau diksi. Oke, mantap. Nah, ini contoh kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba atau 2 Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, ini sudah membentuk menjadi kelompok. Jadi kita hari ini mau belajar menggunakan metode window shopping. Kita sudah pernah ya pakai metode window shopping? Sudah. Ada yang ingat bagaimana window shopping? Nanti kita presentasi di tempat kita sendiri, tapi dari kelompok lain datang ke tempat kita gitu. Terus dari tempat kita juga ada yang datang ke kelompok lain. Oke, mantap. Berarti sudah paham ya caranya ya? Ustazah tidak perlu menjelaskan ulang ya caranya. Oke, ini per kelompok Ustazah bagi karton. Nanti boleh kalian kerjakan di karton tugasnya. Nah, seperti biasa, ini ada kertas saran. Gunanya untuk apa kemarin kertas saran? Memberikan saran untuk kelompok. Jadi nanti Ustazah akan memberikan post-it, kemudian kalian tempel saran, masukan, atau pujian untuk kelompok lain di kertas saran.
sorry. Sudah dapat semua? Sudah. Baik. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ustazah berikan. Di situ ada contoh teks tanggapan tentang apa? Zakiyah? Dampak plastik terhadap lingkungan. Oke, dampak plastik terhadap lingkungan. Berarti di sini nanti akan menjadi fenomena apa kira-kira? Fenomena alam. Betul. Nah, silakan kalian nanti menganalisis. Di situ ada struktur teksnya. Kemudian ada struktur kebahasaan. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD, diskusi kelompok, supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Coba minta tolong semuanya berdiri dulu. Di sini kita agak melakukan peregangan tangan. Sudah pernah tahu ya lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tahu? Tahu. Oke, tapi hari ini kita memakai gerakan. Gerakannya seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak. Sepatu kuda. Oke, sekali lagi. Mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuki taki tuk suara sepatu kuda. Lebih cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda lebih cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk. Ku duduk. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Sudah mulai panas tangannya? Sudah. Baik, sekarang silakan mulai mengerjakan tugas dengan berdiskusi kelompok. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada Ustazah ya. Ustazah, Yes? itu kok misalnya jawabannya nggak cukup di kotaknya itu gimana? Oh, boleh di bawahnya. Atau misalkan memang kalian lebih suka nulis di karton, nggak apa-apa di karton aja. Nggak usah digunting. Tapi ada baiknya nulisnya di sini, jadi supaya lebih rapi. Oke? Sama-sama. Makasih, Ustazah. Putus. Dadar gulung gak sih? Dadar gulung. Putu. Oh, I know, beras merah fakot. Putri Ayu tuh aduh. Putu Ayu ya. Oh, Putu Ayu. Udah sampai mana nih guys? Selesai. Itu ini Mir. Iya, itu tuh yang sekarang ada skripsi teks. Udah skripsi. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tadi kan kita kan jadi evaluasi. Jadi evaluasi ini kalau di teksnya sih tadi paragraf keberapa? 1 sama 3 nggak sih? 1, 3. Comit. Atau paragraf evaluasi. Kedua ya? Kedua. Iya sih kayaknya. Berarti 1 sampai 3 apa 2 aja? Kayaknya 1 sampai 3 deh. Coba lihat teksnya.
Mana gak teksnya? Ini udah teks ya. Sebagaimana ini, sebagaimana sudah diketahui. Itu akibat antara lain. Akibat mana ya? Sebagai apa enggak? Dengan sebagai berikut. Kalian yang ngerjain itu, sama menggambar sekalian nempel-nempel yang berbentuk. Iya, siap. Kalian berdua berdiskusi, kita berdiskusi. Iya. Tahun Sini bagusnya apa ya, Wak? Judulnya apa sih? Enggak sih? Gimana itu? Kan yang itu loh, Syah. Yang dia hapus itu nggak sih? Tahun. Ini ya. Ini gambar M jago. Tahun. Apa itu sih itu tuh? Bukan, ini pilihan diksi. Udah, boleh, nggak apa-apa. Cari di teksnya, penegasan ulang. Kan biasanya dia di paragraf terakhir kan. Ini kamu jadi kamu gambarnya. Boleh. Emang kenapa kalau kayak gitu? Biar bagus. Judulnya di sini apa di sini? Habis ini di apa? Sesuka Zaki ya. Dibuat Boleh kalau misalkan ini mau dipotong, terus ditempel. Ustazah mau nanya. Yang ini penegasan ulangnya ada 2. Oh, berarti satu aja. Yang ini yang Ini berarti apa? nggak usah. Ini, nah iya pilihan kata. Pilihan kata. Oh, di surat apa gimana? Iya, coret aja. Ya, Boleh. terima kasih Ustazah. Sama-sama. Penegasan kata. Ustazah, ini penegasan kata atau apa? Penegasan ulang atau pilihan kata. Ya. Ustazah salah ketik. Jadi yang itu tadi penegasan ulang, yang salah satunya diganti pilihan kata. Oh, gitu. Nah, jadi kan satu penegasan ulang, satunya pilihan kata atau diksi. Paham? Paham, makasih Ustazah. Sama. Ustazah mau Satunya nanya. diganti yang pilihan kata. Ya, Ustazah, ini kertasnya boleh dipotong nggak? boleh kan nanti ditempel di karton untuk mind mapping. Judulnya, ya ini itu kan sudah dipotong, ditempel gini nanti. Tuh. Kasih saja. Apa, Vi? Gimana, Fiona? Apa? Satunya kan diganti pilihan kata kan? Nah, berarti yang dialui deh kan? Iya, jadi yang salah satunya tadi kan ada pilihan kata, ini kan penegasan ulangnya kan double. Berarti salah satunya diganti yang di apa? Ciri kebahasaan diganti pilihan atau Diksi. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah siap menempelkan kelompok risol. Silakan menempelkan karton di tembok belakang kalian. Kemudian kelompok klepon oke, boleh di sebelah sini. Kemudian kelompok candil di sebelah sini. Kemudian kelompok putu di kaca. Oke, boleh. Oh, lalu di depan. Oh, siap, boleh. Silakan. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok menempelkan karton mind mapping hasil diskusi di tempat yang sudah tadi kita tentukan bersama. Silakan. Mulai. Kejauhan nggak? Susah ya? Oh, enggak.
Kuning. Malah sana like that. Always in heart. Sudah? Sudah selesai menempel semua ya di tembok? Baik, sudah ditentukan siapa dua orang yang diam di kelompok untuk melakukan presentasi dan dua orang lain untuk melakukan kunjungan ke kelompok lain? Sudah ditentukan? Sudah. Iya, jalurnya jadi dari kelompok risol ke kelompok klepon. Kemudian kelompok klepon menuju kelompok candil. Lalu kelompok candil menuju ke kelompok putu. Paham? Baik, silakan sekarang bisa memulai window shopping. 100 tahun agar bisa terurai dengan baik. Meskipun tidak terurai dengan baik, nah dampak-dampak lainnya itu akan menjadi racun berantai bagi sampah-sampah yang ada di tanah ataupun di laut. Nah, sekitar 80% sampah di lautan berasal dari daratan dan 90%-nya adalah sampah plastik. Namun, proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel plastik-plastik akan menghasilkan dioksin di udara. Dari sini kita sudah bisa lihat beberapa bahayanya dari dampak plastik yang tidak terurai maupun terurai. Sampah plastik yang tidak akan mudah terurai itu partikelnya akan menghasilkan dioksin dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, pilihan kata dari diksi di sini ada penegasannya juga, kantong plastik yang sulit diurai oleh tanah, terus memakai ulang plastik, mengurangi pemakaian plastik, dan juga mendaur ulang. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tindakan apa yang biasanya dipakai buat daur ulang? Ini memakai ulang plastik, reuse, mengurangi pemakaian plastik, reduce, dan juga mendaur ulang, recycle. Oh, begitu. Oh ya, kira-kira ini tema apa yang diambil? Yang diambil adalah dampak plastik terhadap lingkungan. Oke, terima kasih. Iya. Baik, sudah selesai melakukan presentasi di kelompok tamu ya. Jadi sekarang silakan mulai berputar. Jadi kelompok yang sudah di kelompok risol beralih ke kelompok klepon. Ya, betul. Dan seterusnya. Silakan beralih, berputar. Ini penegasan ulang adalah sampah plastik tidak akan dengan mudah terurai, partikelnya akan menghasilkan dioksin di udara dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Berbagai upaya dilakukan dan yang paling terakhir adalah perlunya regulasi bagi pemerintah untuk meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik. Jadi mungkin pemerintah harus lebih perhatian terhadap sampah plastik. Jadi untuk temanya di sini temanya tentang apa, Kak? Tentang fenomena lingkungan, pencemaran alam terhadap plastik. Sudah. Alas, kasih itunya dong. Silakan diberikan saran. Kasih. Dari Risol. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah selesai ya melakukan presentasinya di kelompok yang dikunjungi. Sekarang silakan waktunya untuk berputar lagi ke kelompok yang lain. Silakan beralih. Lanjut. Beralih ke kelompok yang lain. Jangan lupa beri saran dan tanggapan. Okay guys, if you have the pen, just go to Halo guys, kami
dari kelompok penuh. Nah, jadi di sini kita bikin mind mapping, karena judulnya itu dampak plastik terhadap lingkungan. Jadi di sini tuh ada evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang, kalimat kompleks, pilihan kata, kata rujukan, dan konjungsi. Kalian bisa tanya apa yang kalian belum ketahui di ya. sini. Izinkan saya bertanya sebelumnya. Jadi dalam satu kalimat ini predikatnya apa saja? Dari kalimat ini. Iya. Nah, jadi di kalimat ini predikat itu kan kata kerja. Nah, yaitu seperti diketahui, terus ada Digunakan, diperkirakan, membutuhkan, atau bisa terdekompresi. Nah, jadi itu semua adalah predikat dalam kalimat di sini. Ada yang mau tanyakan lagi, Kak? Cukup. Silakan berikan saran. Oke. Baik, sudah selesai melakukan presentasi semuanya? Sudah. Semua sudah mengunjungi masing-masing kelompok? Sudah, alhamdulillah. Berarti alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melakukan diskusi kelompok dan presentasi menjelaskan ke kelompok yang lain apa struktur teks tanggapan yang sudah kalian baca. Kemudian apa saja jadi kebahasaannya? Benar? Benar. Oke. Sekarang Ustazah mau kita menyimpulkan bersama-sama. Jadi dari kegiatan ini apa yang sudah kita dapatkan? Coba Fiona. Jadi Ustazah, setelah kami melakukan presentasi dan diskusi dengan metode window shopping, kami sudah menganalisis struktur teks tanggapan dan ciri kebahasaan. Teks tanggapan dengan benar gitu. Baik, berarti dari kegiatan hari ini kita sudah bisa menyimpulkan, menganalisis struktur teks tanggapan dan ciri kebahasaan dari dari teks tanggapan. Dari semua kegiatan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada, berarti Ustazah anggap semuanya paham. Nah, untuk itu Ustazah hari ini akan menempelkan apa ya ini? Ini disebut lembar refleksi. Jadi setelah ini Ustazah akan membagikan kalian masing-masing satu orang mendapat 1 bintang. Lalu kalian masing-masing akan menempelkan ke lembar refleksi ini. Pembelajaran hari ini seru banget Ustazah. Tempel di sini. Atau aku bingung, kita hari ini belajar apa sih Ustazah? Atau biasa aja sih Ustazah belajarnya, nggak seru-seru amat. Atau yang terakhir, nggak suka, aku capek. Paham? Oke, berarti ini Ustazah bagikan bintangnya satu-satu ya. Yuk, make it yuk. Silakan. Baik, pahami ya. Jadi silakan kalian mulai menempelkan bintang. Sesuka hati kalian, mau di emoticon yang seru banget, aku bingung, biasa aja, atau nggak suka, aku capek. Paham? Baik, sekarang boleh silakan semuanya berdiri dan mulai menempelkan bintang. Oke. Iya. Antri, hati-hati.
Terima kasih. Wow. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya hari ini. Ini semuanya menempelkan tanpa ada paksaan ya? Iya. Betul, hari ini seru? Seru. Coba Fiona tepuk tepuk salut. Tepuk mata jiwa. Tepuk mata jiwa. Sekali lagi. Tepuk mata jiwa. Sunnah Rasul. Tepuk mata jiwa. Sampai Badung. Tepuk mata jiwa. Allahu Akbar. Akhirnya sore hari sudah selesai melakukan pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dari teks tanggapan yang tadi kita analisis bisa menyadarkan kita bahwa kita harus menjaga lingkungan. Kita harus go green ya, supaya kita mengurangi plastik. Supaya kita selalu menjaga bumi ini tetap sehat dan bersih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas semangat anak-anak semua pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi